ketika kita melakukan konsultasi ya, ada teman-teman ataupun pegawai yang berkonsultasi kepada kita selaku analis kepegawaian. Nah, upaya kita ataupun pelaksanaan konsultasi itu masuknya kemana sih, gitu kan? Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan nomor 7, ya kan, 8, 9, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita nanti akan ditemenin ataupun dibahas secara langsung sama Pak Fauzan dan juga Mbak Anggi. Dan mudah-mudahan nanti Bu Endang juga standby untuk siap untuk memberikan pencerahannya, karena kemarin luar biasa Bu Endang sangat membantu kita semua ya, karena ya hakikatnya kita selaku analis kepegawaian memang selama ini ngurusin pegawai, membantu orang gitu kan. Nah, di momen ini sudah saatnya kita sesama analis kepegawaian saling membantu ya, terutama untuk teman-teman analis kepegawaian yang belum pernah menyusun dupak, kali ini coba kita bantu. Oke, langsung saja deh. Kita nomor 7. Kalau kita mengadakan rapat internal bersama kepala bagian ataupun pejabat yang lainnya yang membahas tentang kepegawaian, itu masuk ke butir kegiatan apa? Nah, ini penanyanya ini sudah ngasih contohnya juga nih, ada di Google Drive. Ini kalau nggak salah foto ya. Oh, unit akses. Kalau nggak salah ini gambarnya adalah foto pelaksanaan rapat internal gitu kalau nggak salah kemarin saya. Nah, ini kita sih selaku tim di sini memberikan contoh jawaban, yaitu jika ada rapat baiknya dibuatkan laporan. Nah, laporan itu nanti tentunya berkaitan dengan apa ya? Dengan laporan tentang kepegawaiannya tentang apa, nanti kita coba cantolin. Itu yang coba untuk kita jawab, tapi kita pengen tahu nih pendapat dari Pak Fauzan atau Mbak Anggi atau Bu Endang nanti gimana nih? Nomor 7 nih Pak Fauzan dulu deh. Coba izin Pak Fauzan untuk memberikan pendapatnya Pak. Izin Pak, mungkin bisa dibesarin dikit Pak, karena saya lihatnya dari HP. Siap. Tidak kurang kelihatan ini pertanyaannya. Oke. Saya coba bantu ya Pak. Kalau kita mengadakan rapat internal bersama kepala bagian yang membahas tentang kepegawaian, itu masuk ke dalam butir kegiatan apa Pak? Kalau rapat ya, rapat tentang masalah kepegawaian. Ya, rapatnya tentang kepegawaian Pak, tapi di sini memang nggak dijelaskan sih Pak, kepegawaian itu apa? Apakah tentang mutasi kah? Atau rapat tentang SKP? Atau tentang apa, jabatan fungsional gitu Pak? Ini nggak dijelaskan sih Pak. Tapi mohon Pak dibantu Pak, kira-kira seperti apa nanti kita menuangkan dalam butir kegiatan Pak. Mungkin kalau rapat ini sih nggak ada, kalau setahu saya sih yang spesifik menyatakan rapat sih nggak ada sih sebenarnya kan. Kalau kita berbicara spesifiknya, mungkin rapat ini jadi apa ya? Bagian dari suatu butir kegiatan apa gitu. Mungkin dia lagi membicarakan misalnya masalah penyediaan formasi CPNS P3K gitu, atau apa, atau masalah SOP gitu, SOP kepegawaian. Mungkin itu rapat ini bisa masuk dalam salah satu apa, tahapan dari salah satu butir kegiatan itu. Tidak mungkin kalau secara spesifik menyatakan rapat sih kayaknya nggak ada, tapi rapat ini bagian daripada proses dalam proses untuk apa, dalam sebuah kegiatan. Misalnya contoh kita membuat, menganalisis data jabatan gitu kan, menganalisis data jabatan. Tentu ini kan ada rapat, dalam rangka menganalisis ini kan ada rapat, menganalisis pajak KPK-nya segala macamnya gitu kan. Mungkin secara internal ada mungkin rapat, tapi untuk spesifik masuk ke kredit kayak sepertinya saya belum ketemuin kayaknya. Belum temukan gitu. Ya, oke. Kalau misalnya ada di chat
chat seperti ini misalnya mengikuti rapat penetapan atau pertimbangan status pegawaian. Pertimbangan mengikuti rapat penetapan atau pertimbangan status pegawaian. Ini kan kalau kita lihat di chat ini kan spesifik penetapan status kepegawaian. Berarti kegiatannya terkait dengan status dan kedudukan kepegawaian. Wajar kalau memang ada kegiatan itu sih wajar karena itu dia sifatnya spesifik. Tapi kalau sifatnya umum seperti ini sepertinya belum ada saya temui. Mungkin kalau ada teman dari Ibu dari Anpek yang lain yang mungkin pernah melakukan Ya Pak, bisa kegiatan kita yang tangkap Pak, dilakukan. poinnya bisa kita dapatin nih Pak. Jadi memang tergantung ya Pak, rapatnya itu tentang apa Ya, ya. Tergantung sih kepegawaian. ada spesifik. Betul, nanti kita mungkin Spesifiknya spesifikasikan ya Pak ya. Itu ini ya sama di kayak yang Diana pun juga berkomentar seperti itu Pak, tergantung apa gitu kan. ya, Misalkan tentang status kepegawaian ya itu nanti masuk ya boleh. rapat gitu kan. Hmm, hmm. Kalau memang Kalau misalkan gini Pak, dia ya, tidak bahas tentang status kepegawaian gitu, tapi hal lain gitu Pak yang notabene tidak ada dalam butir kegiatan gitu kan. Nah, makanya kemarin itu ini tim dari kami Pak, Mas Tio nih sama tim itu merumuskan jawaban dibuatkan laporan Pak atau notulensi gitu kan kayak kemarin itu Pak. Kemarin juga sebetulnya sempat ya. dibahas sih tentang notulensi gitu kan ketika kita mengikuti rapat jangan dibuatkan notulensi aja tapi dibuatkan dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini kan banyak nih di butir-butir kegiatan pun juga kita bisa dengan lebih mudah gitu kan untuk menuangkan dalam bentuk laporan tergantung itunya Pak. Tadi pekerjaannya apa di bidang kepegawaiannya. Ya Gitu. bisa seperti itu. Tergantung dari spesifik pegawainya dibuatkan laporan juga bisa seperti itu. Siap. Nah, Kan karena nama aktivitasnya contolannya gitu. betul. Kalau saya nggak lupa nih Pak, kemarin saya sempat ingat nih kalau yang namanya rapat itu misalkan di dalam per-KBKN itu memang terbatas ya Pak, yang langsung nge-state bahwa di butir kegiatan itu judulnya rapat itu terbatas banget gitu. Kalau nggak salah cuma 2 atau 3 butir kegiatan. Iya, kalau di spesifiknya memang terbatas kalau kita membahas masalah rapat. Makanya mungkin aktivitasnya rapat, tapi mungkin laporannya berupa hasil penyusunan daftar jabatan, contoh seperti itu di pengadaan gitu kan, penyusunan daftar jabatan. Tapi itu kan ada prosesnya rapat segala macam. Tapi masukinnya di poin butir kegiatan itu. Gitu. Butir kegiatan laporan hasil penyusunan daftar jabatan. Tapi dia kan ada rapat akhirnya segala macamnya gitu kan. Itu yang kita bisa lihat spesifiknya maupun aktivitasnya internal kepegawaian. Tapi kan internal kepegawaian kan banyak, ada SOP, ada masalah mutasi, ada masalah informasi CPNS atau masalah yang lainnya gitu ya terkait kepegawaian kan luas. Mungkin cari contoh yang spesifiknya aja. Siap. Jadi intinya harus spesifik. Tergantung apa nanti kita di lapangan menemu apa gitu ya Pak ya, membahas tentang apa gitu ya. Tergantung nanti rapatnya tentang apa dulu gitu. Nanti bisa menyesuaikan sama bentuk kegiatannya apa, cari yang paling mendekati gitu. Kalau yang sama mungkin susah, cari yang paling mendekati. Oke. Nah kalau Mbak Anggi nih Mbak izin Mbak, ada nggak Mbak semacam apa sih? Tadi kan kita sepakat nih, kita tentukan dulu rapatnya tentang apa gitu kan. Nah menurut Mbak Anggi kiatnya apa nih Mbak untuk apa sih memudahkan kita dalam menentukan ini masuk ke rapat apa gitu? Ada nggak Pak? Kalau saya sih sepakat dengan Mas Fauzan ya. Sebenarnya kalau untuk rapat itu, pengalaman saya 2 kali mengajukan penilaian angka kredit untuk rapat itu memang belum pernah ada. Kalau saya ya Mas, ini pengalaman kan, sharing pengalaman ya. Kalau saya untuk rapat itu memang untuk butirnya sendiri, mungkin inilah kenapa ya namanya butir di Perka 7 2015 ini memang kedepannya diubah karena memang sudah banyak ternyata kegiatan-kegiatan Anpek ini yang nggak terakomodir. Tapi kalau mau apalagi kalau misalnya kita sudah pakai sistem EduPak ya yang memang udah jelas. Nah, tapi teman saya untuk rapat ini dia biasanya coba-coba aja Mas, coba-coba diajuin itu kalau mereka belum pakai EduPak ya.
Maksudnya laporannya dibuat, dimasukin ke dalam proses-proses kegiatan. Contohnya misalnya tadi rapat tentang apa ya? Pengadaan, coba Mas Tio, maaf untuk share yang tentang misalnya pengadaan atau apa. Lebih ke cocok logi sih jadinya. Perencanaan dan persiapan pengadaan CPNS berdasarkan formasi. Nah, ini nih, ini bisa sebenarnya kalau misalnya mau dicocok-cocokin masuk ke butir pas rapatnya ya, membuat perencanaan dan persiapan pengadaan. Karena persiapan di sini kan bahasanya umum ya. Jadi termasuk rapat itu sebenarnya bisa masuk ke situ, perencanaan dan persiapan pengadaan CPNS berdasarkan formasi. Tapi untuk di keterangannya, kalau lewat sistem, untuk di keterangannya bisa aja kita tulis persiapan pengadaan CPNS, rapat persiapan pengadaan CPNS. Seperti itu sih, karena bentuknya kan laporan nantinya. Terus untuk kalau di kegiatan-kegiatan yang lainnya juga bisa kita cari-cari lagi sih, lebih ke cari bahasa yang umum. Mbak Anggi, punten sebentar. Mas, tolong naik sebentar. Mungkin saya boleh bertanya nih ya. Ini kan tadi Mbak Anggi pendekatannya adalah by proses ya. Sorry, Mas Tio, di yang tadi dulu bentar. Nah, membuat perencanaan dan persiapan. Nah, ini misalkan perencanaan dan persiapan CPNS itu ada dilakukan sampai 5 kali. Berarti ada 5 laporan gitu ya Mbak Anggi ya? Iya, Mas. Tapi di sini angka kreditnya lumayan gede ya. Iya, 0,05. Sementara kalau misalkan kita rapat yang lain atau kita membuat laporan rapat mingguan kayak atau bulanan itu kan, itu relatif kecil Mbak Anggi, 0,005 gitu. Jadi maksud Mas Pram ini kemungkinan ini dalam satu proses sampai selesai mungkin gitu ya. Makanya angka kreditnya sampai 0,05 ini ya. Iya, apakah ini 0,05 dikalikan 5 kali misalkan kita bisa Mas. Maksud saya kalau saya ya saya memang terlibat dalam perencanaan dan persiapan pengadaan CPNS, ini menurut saya lagi ya. Saya terlibat di perencanaan persiapan pengadaan CPNS, saya nggak akan buat satu laporan aja. Ini bahasanya juga sangat umum loh, membuat perencanaan dan persiapan pengadaan CPNS berdasarkan formasi. Perencanaan dan persiapan pengadaan CPNS ini kan maksudnya ada beberapa kali tadi rapat, ada beberapa kali. Menurut saya sih kalau daripada nggak diajukan, daripada nggak di-input ya, saya sih mending masukin di sini. Kalau saya masalah diterima atau enggak sama tim penilai kan itu masalah lain gitu. Daripada nggak dimasukin sama sekali ya. Ya, oke. Balik lagi kita ke yang tadi pertanyaan ya. Memang ujung-ujungnya balik tergantung itu jenis kegiatannya apa gitu ya. Kita sepakat di situ ya. Nah, oke, clear ya. Saya rasa cukup. Sekarang pindah ke pertanyaan nomor 8 ini. Nomor 8 ada 2 pertanyaan. Ya, ini pertama, rangkaian kegiatan pelantikan pejabat, apa butir kegiatan yang pas? Yang kedua, menginput berbagai data terkait pelaksanaan SKB, apa butir kegiatan yang pas? Ya kan? Nah, yang pertama nih, rangkaian kegiatan pelantikan pejabat. Nah, kegiatan rangkaiannya itu apa aja sih? Kita mesti tentukan dulu. Kalau nggak salah, kalau pelantikan itu berarti kita membuat berita acara, pelantikan gitu ya. Pernyataan pelantikan, SK, ikan. Ya, betul. Terus nanti berikutnya mungkin ada kayak semacam kegiatan sertijab mungkin kali ya. Itu kira-kira masuk kemana nih, Mbak Anggi? Coba Mas Tio, maaf, boleh ke yang jabatan struktural nggak? Kita lihat. Yang share Mas Anto, Mbak Anggi. Oh iya, Mas Anto, maaf. Mas Anto, maaf. Nah, yang promosi ini ya, melakukan penilaian calon peserta seleksi. Nah, pelantikan ini kan ada pelantikan JPTP, ada pelantikan pejabat administrator, ada pelantikan pejabat. Pelantikan nggak ada, Mas. Pelantikan nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kan kita mesti spesifikasikan lagi. Nah, ini kebetulan apa, gitu kan? Ini kebetulan di bidang saya. Oh, mantap. Jadi saya lumayan agak hafal butirnya di mana.
Nah, pelantikan tadi kan ada pelantikan JPTP, ada pelantikan administrator, ada pelantikan pejabat fungsional. Nah, kalau misalnya untuk JPTP, kita bisa masuk di sini nih. Mulai dari kelengkapan berkas calon peserta kelengkapan berkas, kita bisa kelengkapan berkas persyaratan, membuat daftar hasil penilaian administrasi, itu kayaknya enggak ya, Nadia buat daftar hasil penilaian, menyusun jadwal pelaksanaan, bisa. Mengawasi pelaksanaan, enggak ya, mengawasi itu bukan di kita. Membuat konsep naskah pengumuman tahap pelaksanaan, bisa konsep naskah pengumuman, menyusun laporan hasil sidang. Jadi proses menuju pelantikan itu kan sebelumnya yang panjang ya. Kalau pelantikan mah cuma sebentar aja kan, istilahnya cuma seremonial. Itu kalau saya cari memang nggak ada. Kalau untuk pelantikan ya kita nggak pernah terlibat. Itu malah persiapan pelantikan itu malah biasanya di protokol. Tapi kan untuk menuju proses acara pelantikannya itu tadi yang panjang. Kalau untuk pejabat administrator, mulai dari pembuatan konsep SK, nanti SK-nya dibuat, konsepnya kemudian diperiksa. Setelah konsep SK-nya diperiksa, kemudian dibuat petikan setelah SK-nya selesai. Setelah SK-nya salinan dan petikan. Nanti setelah itu ada berita acara, ada surat pernyataan pelantikan. Nah, itu semua ada angka kreditnya. Coba di pelaksanaan di bawah lagi Mas itu kalau nggak salah untuk yang administrasi, membuat surat naskah. Nah, memeriksa konsep naskah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan itu bisa masuk di situ. Memeriksa konsepnya itu Madya, yang buat konsepnya Muda. Kemudian konsep naskah salinan keputusannya Madya. Nanti setelah salinannya dibuat yang meriksa konsepnya Madya. Kemudian konsep naskah petikan yang buat konsepnya pertama petikannya diperiksa oleh Muda gitu Mas. Banyak Mas, jadi memang. Kalau di sini nggak ada. Ini kayaknya sih fokus di pertanyaannya adalah pelantikan ya, Mbak. Jadi saya sih melihatnya ini yang nanya, dia itu posisinya bukan di biro kepegawaian ya, tapi mungkin di unit teknis. Nah, unit teknis ini kan menindaklanjuti nih ketika kegiatan pelantikannya ya. Ya, sudah ada kegiatan pelantikan gitu kan, itu dituangkan apa aja sih gitu. Nah, mungkin ini harus dideskripsikan dulu ya, atau rinci dulu nih kegiatan apa aja setelah pelantikan gitu. Mungkin kita bisa Pak izin di list dulu apa aja gitu. Jadi nanti teman-teman ini yang nanya itu lebih clear apa saja yang outputnya apa saja, terus itu masuk ke kode berapa. Oke. Mau dibantu Mbak. Apa itu Mas, di daftar? Di daftar terlebih dahulu kali ya. Oke. Mulai dari outputnya. Ini seremonialnya ya? Atau Ya, dari awal prosesnya? Rangkaian awal prosesnya? Kalau awal kayaknya sih udah clear ya. Maksudnya yang tadi Mbak Endang sampaikan, itu kan panjang tuh di awal dan itu biasanya dilakukan oleh biro kepegawaian, gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah itu apa nih? Biasanya biro untuk pelaksanaan pelantikan setelah SK diterima ya berarti ya, setelah petikan diterima ya. Atau sebelum, atau saat pelantikannya, saat pelantikan bersifat namun pemutakhiran. Mungkin gini, berarti Mbak, bisa pas lagi pelantikan, terus bisa juga seperti ini, pas serah terima jabatan gitu kan, pasti kan ada tuh setelah SK diterima, setelah dilantik di unit teknisnya itu mereka melakukan kegiatan serah terima jabatan. Nah, serah terima jabatan ini kan juga di butir kegiatan kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, iya. Nah, itu kira-kira gimana ya, Mbak Endang? Kalau pelantikan kalau saya memang nggak pernah masukin untuk kegiatan yang bersifat seremonialnya, karena memang nggak ada. Tapi itu tadi nih ada pemutakhiran berkasnya aja paling ya nanti masuknya. Kalau untuk di bironya pada riwayat jabatan SAPK atau simpok instansi, pemutakhiran berkas pelantikan. Kalau untuk di itunya saya sih nggak pernah masukin ya untuk seremonialnya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain pernah mengajukan tentang pelantikannya. Baik, saya coba tanya kembali nih ke Pak Fauzan. Izin Pak, gimana Pak? Ya. Mungkin Pak Fauzan punya pengalaman Pak di dalam hal ini Pak, pelantikan Pak.
Kalau dari saya sih seperti Mbak Anggi, kalau secara untuk pelantikannya betul sih kami tidak pernah membuat ada kegiatan yang pas yang untuk pelantikannya. Paling yang ada tahapan sebelumnya, seperti misalnya eh, untuk SK pelantikannya, SK per individunya gitu kan, sesuai dengan konsepnya, dan draft SK-nya. Mungkin setelah pelantikan mungkin rekapitulasi siapa saja yang dilantik, mungkin seperti itu. Tapi untuk tahapan pelantikan ini mungkin tidak ada. Tapi kalau misalnya yang dari penanya bisa lebih seperti Mas sampaikan tadi, ada apa sih? Dia kan nggak di berkepegawaian. Terus maksudnya tuh apa gitu ya setelah pelantikannya, misalnya untuk tahapan ini, Ya, ada lebih ininya, ada detail ya tahapan Mas mungkin. Fauzan. Kalau ada detailnya mungkin bisa kita coba cari contohnya yang rasa-rasa Pak yang paling mendekati gitu. Tapi kalau pelantikannya tuh kayaknya nggak ada gitu. Yang ada tuh hanya tahapan sebelum, dan mungkin setelahnya itu hanya rekap aja gitu mungkin. Pemutahirannya ke KPK mungkin gitu. Oke, oke, oke. Tapi Siap. mungkin kegiatannya di perbaikan data atau memverifikasi data dokumen kepegawaian itu. Kecuali yang si penanya bisa mendetailkan dulu ini, biar bisa ini kan lihat pertahapannya apa sih yang kegiatan yang ada di dinas teknisnya si penanya. Ya, Pak. Ini juga ada pendapat nih, Pak, dari Ibu Ekawati nih. Ya, Beliau itu ngasih pendapat bahwa persiapan pelantikan itu seperti membuat surat undangan kepada yang dilantik, terus juga surat permintaan pengukuhan sumpah dan juga saksi gitu loh, Pak. Nah, itu masuk ke butir kegiatan mana nih, Pak? Terus yang kedua, ada juga pertanyaan nih, Pak, dari Ibu Ana ya. Mbak ya. Yenita terkait pelantikan administrasi seperti SPMT gitu kan, SPMJ, surat pelantikan itu masuk di butir kegiatan mana? Tuh, berarti ini lebih rincinya seperti ini, Pak, pertanyaannya, Pak. Ada undangan, terus surat permintaan pengukuhan sumpah dan saksi, terus SPMT, SPMJ itu mungkin detailnya, Pak. Nah, kalau seperti ini detailnya masuknya ke mana, Pak? Kayaknya kalau yang SPMT ini kalau nggak salah saya pernah lihat. Coba. SPMT mungkin di apa keterampilan kali ya, bukan di keahlian ya, Pak? Bisa jadi karena ini masalah TU-nya ya. Mungkin bisa pakai Mbak Anggi dulu, mungkin saya coba Mas cari ini Anto kan. mau izin, Mas, mungkin bisa dibuka Oh, di dari Mas Anto butir gimana? kegiatan yang keterampilan, Mas. Mm-mm. Mungkin ada kali di situ, SPMT, Iya. SPMJ. Seingat saya sih gitu. Kalau ini kan butir kegiatan ahli ya. Mungkin teman-teman di sini kan ada juga yang dari keterampilan ya, bukan keahlian saja. Ini belum ada deh mas materi. Ada mas kalian terampil? Oh, nggak ada yang terampil di sini? Nggak ada mas ahli di sini mas. Oh, semuanya ahli semua. Oke. Izin Pak Anto, silakan boleh. Pak Anto, Pak Fauzan. Ya. Kalau untuk itu Pak, surat permintaan pengukuhan sumpah dan saksi Pak. Karena butir kegiatannya banyak gitu kan. Iya, butir kegiatannya apa Pak? Kalau di jabatan memang saya nggak semuanya sih saya kerjain masalah jabatan, hanya satu atau dua butir aja, maka saya kurang tahu yang spesifiknya. Jadi saya udah cek di di butirnya secara spesifik gitu. Oke. Jadi alternatifnya apa Pak kira-kira Pak? Karena kan ini mereka sudah buat nih Pak. Mereka adalah analis kepegawaian dan sama pimpinan pasti diminta untuk ini kan, karena pimpinan kan ngelihat bahwa oh ini kan kerjaannya analis kepegawaian, jadi ya silahkan dibuatkan aja gitu kan. Nah tapi kan sayang nih Pak kalau misalkan ini nggak bisa di angka kreditkan gitu loh Pak. Iya. Mungkin kalau untuk yang pelantikan itu mungkin kalau dari butir kegiatan itu yang lebih tepatnya yang seperti Mbak Anggi sampaikan tadi, kalau untuk masalah mulai dari perencanaan sampai pelantikan itu, mungkin di poin yang tadi jabatan struktural dan fungsional tadi kan ada dua tuh, yang jabatan struktural dan fungsional itu
hanya di 2 itu saja untuk tahapan-tahapan seperti SK dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang di luar itu Mas Altika sih nggak ada yang pas, artinya hanya di sana yang lebih cocok. Kecuali nanti memutahirkan data yang di SAPK, mungkin ada di sistem informasi pengelolaan sistem informasi manajemen ASN-nya di paling bawah. Itu untuk pemutahiran datanya. Mungkin kalau untuk yang tahapan-tahapan itu di 2 ini, yang di 2 poin ini yang mungkin yang kita bisa cari yang lebih cocoknya gitu. Oh, jadi harus Untuk menjadi diinterpretasikan sendiri ya Pak ya, di 2 jabatan ya, di sub-unsur jabatan gitu ya Pak ya. Siap. ya di Nah, unsur jabatannya kalau di struktural Mbak Dah ini. mohon izin Mbak. Sorry, Mbak Anggi. Iya, Nah, kalau Mas. coba-cobanya gimana nih Mbak Anggi nih? Biasanya Mbak Kalau Anggi mau nih coba-coba ya. Kalau coba-coba Mas, SPP itu kalau nggak salah nomornya atau berita acaranya itu disimpak bisa diinput. Itu tergantung masing-masing instansi lagi ya. Ya. Format simpak masing-masing instansi lagi ya. Jadi kalau misalnya di simpaknya itu ada memasukkan nomor berita acara, nomor surat pernyataan pelantikan, kalau itu kami sih kalau nggak salah ada itu. Nah, daripada itu nggak dinilai sama sekali karena memang nggak ada butirnya, masukin aja di ini meremajakan data simpak atau simpedo untuk nomornya ya. Saya rasa angka kreditnya nggak ini juga nggak jauh sih. Dengan buat atau nih saya pernah dapat saran dari salah satu orang BKN. Dia bilang begini, kalau memang tidak ada butir yang tidak terakomodir, ada butir yang tidak terakomodir di K7 2015 ini, cari butir kegiatan yang mirip. Jadi butir kegiatan mirip ini kan yang proses dan tahapannya mirip. Contohnya, membuat SPP ini kan sebenarnya sama seperti membuat prosesnya kayak membuat nota dinas ya, membuat SK ya, sama ada proses cek, ada proses membuat konsep, kemudian diperiksa oleh atasan, itu kan sama ya prosesnya ya. SPP dan berita acara. Nah, coba masukin aja di situ. Coba dimasukin membuat konsep nota dinas atau membuat konsep SK. Jadi nanti di keterangan untuk tim penilainya dikasih keterangan membuat konsep surat pernyataan pelantikan atau membuat konsep berita acara pelantikan. Seperti itu sih. Saran daripada nggak di. Ya, iya berarti kayak surat undangan tadi yang ada saksi. Itu bisa membuat ini ya, konsep nota dinas apa gitu ya. Bisa, iya. Jadi kan memang nggak ada surat undangan kan di situ, nggak ada bahasanya surat undangan. Oke, saya rasa clear ya. Ini ada pertanyaan di chat room tapi relatif belum atau tidak berhubungan dengan pertanyaan nomor 71 ini ya. Berikut. Jadi nanti kita tampung dulu, kita tidak jawab dulu karena kita taat asas, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 82. Menginput berbagai data terkait pelaksanaan SKB, seleksi kompetensi bidang gitu kan. Apa butir kegiatan yang pas? Ya kan? Itu Pak Fauzan, izin Pak, barangkali punya pengalaman nih Pak di ini Pak, berarti ini seleksi ya? Ini yang diinputnya hasil SKB-nya. Ya. Hasil SKB yang direkap gitu ya. Coba ditampilkan lagi, Mas. Ya, menginput berbagai data terkait pelaksanaan SKB. Datanya apa aja? Yang, mungkin kayak yang menginput ke media komputer mungkin bisa masuk. Menginput? Yang apa? Data ONIP, data pelamar ya? Data pelamar. Oh iya. Data pelamar ya. Ini bisa masuk nih. Mengentry data pelamar ke dalam media komputer. Oke, bisa ya Pak ya. Bisa jadi karena dia seharusnya kan sampai SKB itu masih pelamar. Belum gitu kan? Betul Pak, betul. Bisa masuk ke sini. Menurut saya sih bisa masuk ke entry data pelamar ke dalam media komputer. Karena secara pribadi saya belum pernah sih jadi seleksi yang panitia CPNS gitu kan. Oke, siap. Itu Pak, ada lagi Pak berbagai data terkait pelaksanaan SKB. Seleksi kemampuan bidang.
Kalau saya rasa sih hanya itu aja sih yang paling pas yang sifatnya umum, Mas. Bisa digunakan untuk SKD dan SKB. Kalau dicari yang SKB-nya betul sih kayaknya nggak ada ya di Mm-mm. butir gigatannya kan, hanya Ya. sebatas CAT aja. Tapi yang penting butirnya di 200.20069 ya, karena ini kan terkait sama Ya, CPNS ya Pak, seleksi administrasi CPNS. jadi Pengadaan bisa ya. digunain untuk data SKD, bisa digunain untuk data SKB. Oke. Mbak Anggi ada tambahan Mbak? Setuju sih itu masuk butir yang tadi apa? Input data ke dalam media, entry data pelamar ke dalam media komputer ya. Itu kebetulan tahun ini kan ya Iya. semuanya akhir tahun ini. Iya. Oke, clear ya berarti ya nomor 7 nomor 8 sorry, nomor 8 udah oke. Lanjut kita nomor 9. Tapi tadi ada pertanyaan lagi nih, ada yang ketinggalan. SPMT itu undangan itu masuk ke mana? Tadi udah membuat konsep nota dinas karena atau Prosesnya surat sama. ya. Udah. Oke, Ibu Nurul. Jadi itu ya, Bu. Selanjutnya penyusunan draft tentang disiplin P3K. Bentar, izin Pak. Siap. Yang untuk yang ini tadi, saya udah ketemu nih. Yang mana Pak? Yang apa yang masalah SPMT ya? Oh iya, SPMT. SPMJ. Ini di Pak, ada diterampil. Ada diterampilkan Di ya Pak? poin jabatan, iya di jabatan struktural, tapi diterampilnya itu semua ada tuh yang kayak konsep surat usul mengikuti seleksi pengangkatan atau promosi, ada tuh menyusun data kehadiran, ada tuh konsep surat undangan, habis Oke. itu Mas Anto bisa ditampilkan Mas? daftar nama calon. Saya nggak bisa nyamperin sih dari HP, tapi nanti bisa dilihat PKBKN nomor 7 2015 di poin Terampil ya jabatan Mas. strukturalnya Terampil. yang Oke. terampil. Ya, bagi teman-teman yang terampil bisa ada ya, Diambil khawatir ya. kreditnya. Ini sih ada kayak konsep surat undangan pelantikan ada, surat Oke. permohonan menjadi saksi atau rohaniwan ada, membuat Nah, berita ini acara sumpah jabatan ada, Siap. SPMT Nah, ada, izin Pak, lengkap nih. Mbak, Ya. itu kan memang terampil ya. Tapi kalau misalkan nih Ya. di unit kita itu nggak ada terampilnya, yang ada ya ahli gitu kan, cuman analis kepegawaian ahli. Itu berarti masuknya balik lagi ya ke membuat konsep surat aja ya Iya. berarti ya. Iya. Ya, baliknya kayak umum aja. Ya, walaupun akhirnya kita yang membuat gitu kan. Iya. Kita misalkan ahli nih, kita membuat SPMT, SPMJ gitu kan. Tapi karena di situ tidak ada butir kegiatannya, jadi kita buatkan sebagai konsep surat dinas gitu ya. Bisa. Umum aja. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Sebentar. Ada ini nih pendapat nih dari Ibu Endang. Ini Bu Endang yang kemarin bukan Bu? Izin Bu. Bu Endang Kristuti. Wah, nih Bu. Ini Ibu yang kita tunggu-tunggu nih selain Mbak Cinta. Mbak Cinta udah hadir nih kata Mas Dion. Ini ada Bu Endang, Bu. Buka mic dong, Bu. Izin, Bu. Ibunya jawab. Terima kasih, Pak. Jadi kalau rapat kabak, saya seumur-umur kayaknya belum pernah menilaikan kegiatan rapat itu kan kita kegiatan yang pekerjaan bersama gitu ya. Kita rencana mau ngapain gitu. Jadi saya hampir belum pernah menilaikan kegiatan rapat kabak gitu ya. Tadi itu. Nah, kemudian mungkin tadi mulai pertanyaan nomor berapa ya? Rapat internal kabak ini saya tidak pernah menilaikan. Ya, ini kan kayak biasanya pembagian tugas, bagaimana harus memecahkan masalah, misalnya kan seperti itu ya. Atau ada kerjaan mendadak dari pimpinan, biasanya kan rapat kan kayak gitu, rapat internal kabak ya, kan kecil skopnya gitu loh. Nah, kemudian kegiatan pelantikan pejabat, nah ini kan pas saat pelantikan seperti yang sampaikan Bu Anggra ini ya, Anggi, itu kan Bu Anggi ya, ini kan kegiatan dari protokol ya Bu Anggi ya, memang benar. Ya. Nah, kegiatan kita adalah sebelum pelantikan ya, menyiapkan konsep surat ke rohaniawan misalkan gitu kan, rekap segala macam. Nah, itu pun itu pekerjaan terampil. Kalau pekerjaan terampil kita itu hanya bisa menilaikan di atas
atau di bawah jenjang kita gitu ya, di bawah setingkat lebih rendah atau di atas. Jadi kalau misalkan muda hanya bisa menilaikan yang pertama dan bisa menilaikan yang Ya. ya gitu ya, nilainya bisa nanti kalau yang pertama 100%, yang muda madya 80% seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan kegiatan terampil kita nilaikan di ahli gitu. Saya juga banyak pekerjaan yang saya tidak bisa menilaikan gitu ya, memang harus ikhlas. Kita kan abdi masyarakat seperti itu ya. Jadi jangan juga terus dipaksakan seperti itu. Terus tadi apalagi ya? Nah, kalau SPMT dan sebagainya itu memang kerjaan terampil ya, itu ada SPMJ, SPP, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kalau di tempat saya memang sudah ada pembagian, kalau kerjaan-kerjaan terampil ya kita nggak akan melaksanakan, kecuali memang CPNS verifikasi berkas itu tidak bisa diselesaikan hanya terampil saja. Nah, tugas kita yang ahli adalah memverifikasi, ibaratnya kita adalah validatornya gitu ya. Nah, ketika kita validator itu pun tidak semua ahli, biasanya yang sudah tervalidasi ketelitiannya, terus pemahaman persyaratan-persyaratan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada surat tugas itu bisa dinilaikan. Nah, itu bisa saja masuk ke validasi dokumen ya, di kepegawaian itu ada, itu bisa dinilaikan. Tapi kalau memang itu tugasnya terampil ya jangan dipaksakan, harus bisa kita nilaikan. Sayang kita kerjakan, nah memang seperti itu gitu Pak. Jadi nggak bisa terus semua dipaksakan kita nilaikan, kerjaan terampil dinilaikan ahli, apalagi misalkan muda madya seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Di tempat Bu Endang agak keras nih Bu ya. Ya, kita sudah punya ini masing-masing gitu ya, dan Itu, semua sudah paham. Ya, gitu Bu Endang, loh. izin. Kalau misalkan di unit organisasi kita itu nggak ada yang terampil, jadi artinya ketika kita ahli nih Bu, ahli pertama, kita diminta untuk bikin itu tadi SPMT, SPMJ juga. Nah, berarti itu nggak bisa diklaim gitu Bu? Iya, nggak bisa. Atau kalau tadi Bu Endang bilang buatkannya dalam bentuk validasi gitu Bu, itu dalam artian ngakalinya. Kita kan nggak kalau kayak gini kan nggak memvalidasi, paling memeriksa surat ya, memeriksa konsep surat misalnya, itu kan coba aja nanti dicari. Makanya bagi saya pertama kali ketika kita mau menyusun dupak, kita jenjang apa, identifikasi dulu apa yang sudah kita kerjakan, kumpulkan, dipisah-pisah, kemudian baca berulang juknis itu gitu Pak. Kita kan nggak mungkin tanyanya itu tadi kan seperti tanya, maaf orang awam banget, ini apa ya? Ya kita yang harus bisa dong baca gitu juknisnya. Ini kira-kira di mana? Kalau sementara kita ini di mana kan kita juga nggak bisa ingat semua ya Bu Anggra ini ya, Bu Ani ya. Jadi jangan kita harus berusaha gitu loh supaya bisa sendiri. Kita kan nggak mungkin nanti di backup terus gitu. Jadi harus ini pahami dulu kalau kita di pertama apa saja tugas pertama gitu ya. Terus kerjaan kita kumpulin, oh kita centangin gitu, kita masukin per map gitu. Baru nanti setelah itu jadiin satu, oh ini manajemen, ini pengembangan sistem manajemen, misalnya oh ini di penunjang, dan sebagainya, begitu Pak. Baik, Bundang, terima kasih banyak nih. Ya. Jadi, gitu ya, tadi artinya SPMT, SPMJ untuk ahli ya, ibaratnya kayak yang kemarin kita sampaikan Bu ya, atau ada juga teman-teman yang menyampaikan bahwa kita itu ya, kerja ikhlas gitu Bu, betul nggak Bu? Iya, harus ada kerja ikhlas. Saya juga banyak kerja ikhlas Pak. Ketika di situ sudah nggak ada terampil, kemudian atasan kita meminta itu pekerjaan, input data gitu, coba madya input data, ya sudah kita laksanakan. Memang harus begitu kan, target harus tercapai kan, itu kita masuk lagi, kolaborasinya kita harus kerjasama kan, seperti ya, itu. Oke. Baik Bu, saya rasa clear Bu untuk pertanyaan nomor 8 ya. Nah kita beralih nih ke pertanyaan nomor 9.
ada 1, 2, 3, tapi saya coba ini Bu, bertanya nih Bu. Penyusunan draft tentang P3K yang draft perjanjian kerja P3K nomor 3 dulu deh, karena sebelum disiplin P3K mestinya perjanjian kerja dulu. Ini kan tidak diatur nih Bu, atau P3K belum diatur ya? Ketika ada pendapat KPKN belum ada kan ya? Nah, izin Bu, masuknya ke mana nih Bu? Bikin draft perjanjian P3K. Cari aja yang konsep Pak, menyusun konsep apa gitu. Misalnya ada konsep di CPNS atau di PNS, itu bisa. Menyusun konsep. Coba Mas Santo dibantu Mas, menyusun konsep. Misalkan itu tadi kan bahasanya disiplin pegawai ya. Cari di disiplin pegawai dulu, misalkan seperti itu cara mencarinya. Nah, di disiplin pegawai itu ada nggak konsep untuk apa misalnya? Soalnya ini pertanyaannya juga tidak jelas sedetail apa sih outputnya gitu kan kita nggak tahu di sini. Padahal intinya adalah kita harus tahu outputnya apa gitu kan, supaya kita bisa memasukkan ke dalam butir-butir itu gitu. Tapi kalau ini tadi ada ininya panduannya disiplin, coba aja cari di disiplin. Ada nggak menyusun kalau ini tadi kan draft kan artinya menyusun konsep gitu misalkan. Oh iya, draft P3K perjanjian. Bukan ya? P3K itu. Beda sama honorer, maksudnya P3K kan juga kita belum ada ya. Kalau di kementerian belum ada, mungkin kalau untuk. Nah, ini kan penyusunan draft tentang disiplin pegawai. Cari di disiplin yang ada draft itu kan konsep gitu kan. Kayak gitu misalnya di 20624 itu ada menyusun konsep gitu. Kira-kira saya itu duduk sebagai apa sih? Pertama atau muda? Kemudian dicari begitu, Pak. Ketika saya pertama, ada nggak membuat konsep bla 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 gitu kan? Pertama, kalau ada tulis dalam kurung aja, saya setarakan gitu. Itu boleh. Iya. Siap. Oke, baik. Jadi balik lagi Mas Santo, izin Mas. Oke ya, jadi nomor 9 untuk pertanyaan pertama sama ketiga clear. Nah, yang kedua nih, tambahan penghasilan pegawai ASN di instansi. Tambahan penghasilan itu apa nih ya? Iya, nggak jelas ini pertanyaan. Tapi mungkin masuk ke unsur kesejahteraan kali ya, Bu, Pak, Mbak. Bisa coba Mas dilihat kalau di kesejahteraan. Tapi dia itu maksudnya pertanyaannya itu membuat apa gitu Mas yang tentang kesejahteraan itu. Tunjangan atau usulankah atau naskah surat keputusankah atau apa gitu yang diminta, yang ditanya. Tambahan penghasilan pegawai ASN. Membuat usulan, mungkin membuat usulan atau apa ya? Mungkin juga sama membuat konsep, konsep surat usulan tambahan penghasilan gitu ya. Jadi di situ intinya adalah menyusun konsep saja, Pak. Di situ kan ada draft. Kalau saya mengartikan karena tidak jelas ya outputnya apa, intinya adalah menyusun konsep surat karena draft di situ ya. Nah, cari aja menyusun konsep surat yang mirip bisa diarahkan ke situ. Kalau misalnya tadi disiplin ya cari di disiplin ada nggak yang menyusun konsep surat. Nah, saya ada di jenjang apa, pertama atau muda ya sudah di situ nanti tulis di kodenya berapa, terus dalam kurung aja disetarakan gitu. Jadi misalkan saya menyusun konsep surat mana nggak ada. Membuat konsep surat ini 20573 gitu ya, misalkan saya itu jenjang pertama saya membuat konsep surat pemberitahuan usulan pemberian penghargaan misalnya seperti itu ya. Itu terus kodenya ini terus dalam kurung disetarakan tadi Bapak tadi membuat draft apa tadi disiplin. Nah, misalnya saya pertama ya udah saya kasih aja nilai 0,002. Misalnya seperti itu, prosesnya, Pak. Yang penting prosesnya ya, Bu ya. Iya. Prosesnya setara. Oke.
Ya, Kita juga terima kasih bisa banyak, Bu. bayangin seberapa berat sih ketika saya membuat itu gitu loh. Jadi Iya. itu yang harus kita memang Seberapa berat dan apa kita ya ada di itu posisi mana ya, dibutuhkan Bu, jam ya? terbang dan mau Ya. jam terbang dan mau membaca Membaca. juknisnya gitu. Kalau nggak mau membaca nyatanya gitu dia nggak akan ngerti terus gitu. Ya, siap, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Undang Mbak Anggi, Pak Fauzan, terima kasih banyak nih. Saya rasa clear ya. Ini sebetulnya Iya. di chat itu ada pertanyaan nih, Bu, tentang disiplin, tapi saya rasa ini tidak terlalu berkaitan ya, atau beda dengan pertanyaan yang nomor 9. Jadi mohon izin Pak Henry Tribuana untuk pertanyaan Bapak yang di kolom chat. Mudah-mudahan nanti bisa kita jawab, tapi tidak kali ini ya Pak ya, tidak di nomor 9 ini, karena kita akan berlanjut ke nomor 10 Pak. Baik, nomor 10, kalau kita ikut pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi, itu masuk ke butir kegiatan mana ya? Gitu. Itu Nah, sudah judulnya kan pelatihan, Pak. Iya. Ya artinya ya masuk di itu pendidikan dan pelatihan itu Pendidikan unsur dan utama pelatihan. gitu. Tinggal nanti kita cari di situ kan pasti tertulis itu Berapa di jam? surat undangannya berapa Berapa jam JP? gitu kan ya. Kalau misalkan sampai 80 jam misalnya itu kan angka kreditnya 1, kalau sampai 30 jam angka kreditnya setengah, tinggal gituin aja. Ya, Oke, betul. baik, clear ya. Ini mudah. Mas Santo minta tolong dimasukin Mas Santo itu kodenya dari berapa ke berapa gitu. Di kode berapa kali ya buat di jawaban ini. Karena di jawaban kita yang sebelumnya kan kita masukin nih kode-kodenya. Ini buat teman-teman biar lebih mudah aja. Jadi nomor 10 pelatihan itu kodenya berapa Mas tolong? Tadi di Excel yang satunya lagi. 2004 ya dan seterusnya. Baik. Clear nomor 11. Kalau kita memeriksa konsep naskah atau konsep surat, bukti fisiknya seperti apa yang harus dicantumkan dalam IDUPAK. Nah, ini yang nanya itu sudah itu pakai IDUPAK nih, Bu. ya itu konsep surat ya, konsep naskah. Kan ada artinya ada naskah yang dikirim ke kita untuk kita periksa gitu kan. Betul. Ya, nah naskah yang kita periksa itu ya ada coretan-coretan kita gitu. Buktinya di situ. Ya, betul, Bu. Nah, Saya juga. tapi jangan cuman itu, ada bukti lagi Apa bahwa itu? ya kita yang ngerjakan, nanti di orang lain Saraf ya, ngerjain Bu. kita ambil apa sih bahasa Indonesianya kita aku gitu ya. Klaim ya, Bu, Harus kita ada klaim. surat dari atasan langsung bahwa kita memang memeriksa konsep naskah itu gitu. Naskah kan ini artinya tebel ya, nggak cuman surat ini. Seperti itu, harus ada bukti bahwa itu coretan-coretan, ada kita coretan-coretan, plus ada bukti Tanda tangan atasan langsung. tanda tangan atasan langsung kita. Oh, jadi, nah itu berarti artinya yang kita lampirkan itu, Bu, yang ada coret-coretannya, plus Ya. yang sudah net gitu, Bu? Atau cuma Bukan, nggak usah yang coretan yang aja, kita Mas. coret-coretan aja. Nah, di coret-coretan itu kemudian ada tanda tangan atasan langsung kita atau ada surat penugasan. Kalau ada misalkan kadang-kadang itu kan tim ya, ada SK timnya misalnya. Jadi berilah penilai itu suatu bukti fisik yang sudah tidak akan bertanya lagi gitu loh. Oh, buktinya sudah mantep kok ada SK timnya, memang dia anggota tim penyusunan naskah satu gitu kan. Terus kemudian naskah yang kita coret-coret, oh kita memang meriksa kok. Ketika ada yang tanda tangan diketahui atasan langsung kita gitu. Oke. Nah, kalau izin Bu, kalau misalkan nih konsepnya itu sudah clear, udah bagus tanpa perlu dicoret-coret lagi, itu bentuk pertanggungjawaban memeriksa itu seperti apa, Bu? Nggak mungkin lah, Pak. Suatu naskah nggak ada coretan. Artinya itu bukan kerjaan kita. Kalau ini biasanya tim, kalau sudah kayak gitu, artinya itu bukan memeriksa konsep naskah. Itu artinya kita ikut menyusun naskah, gitu kan? Menyusun pedoman, misalkan loh. Ya sudah, kalau menyusun pedoman,
Ya pedoman itu yang sudah ditanda. Biasanya kalau pedoman harus ada fisiknya, nggak pas edupak itu. Jadi yang dilampirkan itu HAT-nya gitu loh, maksud saya, hard copy pedoman itu lengkap gitu, plus biasanya kan ada kita sebagai anggota tim ya, ada SK keputusan, biasanya seperti itu. Jadi memang harus ada coret-coretan ya, Bu? Ya kalau memeriksa konsep naskah ya. Pasti ada Atau kalau coretan ya, Bu? bentuknya apa ya? Nggak mungkin lah kalau Nggak mungkin kita ya? ditugasi memeriksa, artinya itu kan dari di bawah jenjang kita yang menyusun, kita yang memeriksa yang di atasnya gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan yang di bawah kita itu sudah bagus gitu loh, Bu. Maksudnya udah sempurna. Kayaknya jarang deh. Ya Bu Anggi ya. Ini Bu, tambahan Mas Pram sama Bu, ini kan saya untuk memeriksa konsep naskah, terutama untuk kegiatan-kegiatan rutin ya Bu. Iya. Eh, Itu biasanya udah ada template-nya. Ya, Tinggal ya. gitu. Kalau saya kemarin oleh tim penilai di kantor itu memang walaupun itu sudah betul, tetap bukti periksanya itu berupa checklist, Mas. Iya. Jadi aja. ya, jadi tetap tolong ditulis Mas Santo. Tetap buktinya itu berupa checklist di pinggirnya. Oh, ini sudah benar diperiksa. Jadi kalau memang memeriksa konsep naskah pasti ada checklist. Kalau benar, kalau salah ada koreksi ya, coretan koreksi ya, Bu ya. Oh iya, siap. Atau langsung paraf itu, kalau paraf itu bukan ini Oh ya? iya, paraf juga. Kalau kami kemarin diminta untuk bukti mengerjakan itu paraf kecil aja sih di bawah, paraf kecil di pinggir kalau memang bukti mengerjakan, selain surat dari atasan ini ya, surat dari tadi yang seperti Ibu sampaikan. Tergantung bentuknya ya. Kalau betul. karena bahasanya ini naskah, tapi kalau memeriksa konsep surat beda lagi kan. Tipis. Kalau konsep surat kan paling selembar 2 lembar. Ya, tapi betul. kalau memeriksa konsep naskah itu pasti tebel, bahasanya aja naskah gitu loh. Jadi harus dibedakan. Kalau memeriksa konsep surat kan biasanya ada lembar apa tuh di depan itu. Saya lupa, saya nggak pernah ngerjain itu ya. Bukan lembar disposisi, lembar apa gitu, nanti dikerjakan oleh siapa, diperiksa siapa, gitu kan. Iya. Lembar kontrol. Kayak gitu. Ya, kontrol. Nah, lembar kontrol, betul. Nah, Hmm. kalau hanya memeriksa konsep surat, pakai itu nggak apa-apa, bisa gitu. Oh iya, siap. Mas Santo, mohon izin Mas, mungkin bisa ditambahkan Mas, yang tadi Mas, kalau misalkan dikasih lembar kontrol gitu loh Mas. Untuk konsep naskah. Ya, Konsep untuk konsep surat ya. Konsep surat ya, itu bisa lembar kontrol bisa. Tapi kalau naskah pasti harus nggak ada mungkin lah, Bu, ya. nggak mungkin bersih. Nah, kalau bersih artinya nggak usah memeriksa konsep naskah, menyusun naskah gitu. Tapi harus ada SK tim gitu kan. Terus itu dalam bentuk HAT, nanti ininya ke pedoman penilaiannya gitu. Baik, clear ya. Terima kasih banyak nih, kita udah tercerahkan. Berikutnya nomor 12. Apa saja butir kegiatan analis kepegawaian terampil untuk mendapatkan angka kreditnya? Wah, ini pertanyaan yang sangat naif menurut saya. Baca juknis gitu aja. Iya, memang satu hal yang saya tekankan nih, saya juga dapat ilmu dari Bu Endang nih, bahwa harus baca peraturannya gitu ya Bu, didalamin satu persatu gitu ya Bu ya. Ya, jadi betul. jangan malas untuk membaca ya Bu ya, mohon izin. Dari kemarin Bu Endang yang saya tangkap itu yang selalu ditekankan sama Bu Endang. Ya Bu ya. Juknis saya itu sampai warna apa ya, sampai ibaratnya nerko gitu ya. Kadang saya kasih klip, oh yang di sini saya stabilo segala macam, itu membuat kita lebih cepat ngerti gitu. Kalau mosok tanya apa saja butir analis kepegawaian terampil, artinya kan nggak pernah baca itu kan gitu. Baca dulu baru tanya. Oke, jadi yang nanya di pertanyaan nomor 12 kita bantu aja kayak gini nih. Silahkan baca butir kegiatan di Perka BKN nomor 7 tahun 2015 tentang JF analis kepegawaian. Oke, berikutnya kita langsung aja. Nomor 13, mohon izin Mas Santo turun Mas.
Aduh, Mas Santo turun nomor 13, Mas. Mas Santo atau Mas Tio nih? Santo, Mas Santo. Mas Santo nomor 13. Mengapa Iya. jika mau ke jenjang yang lebih tinggi itu harus uji kompetensi? Lah, Padahal dalam jabatan fungsional lainnya seperti dosen, yang penting sudah ada syarat utama terpenuhi tidak uji kompetensi. Jadi ya. dia membandingkan antara JF kita kepegawaian dengan JF dosen. Sebenarnya enggak. Itu sudah terjawab di Permenpan 13 ya. 2011. Semua JF fungsional itu Harus uji kalau kompetensi. mau naik jenjang pasti persyaratannya uji kompetensi gitu. Jadi Jadi- bacalah Iqra di Permenpan 13 2019. Jadi kalau mau naik jenjang memang, nah karena apa hubungannya dengan kompeten enggak sih gitu kan? Dia paham enggak dengan nanti jenjang yang lebih tinggi, kan kita diwajibkan kompeten itu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknisnya gitu. Jadi harus paham tiga-tiganya kompetensi itu gitu. Iya, Mas Santo mohon izin Mas, mendengarkan Mas. Turun Mas, itu nomor 13 Mas. Siap, Mas. Ini udah saya tulis di sebelah kanan nih, kelihatan kan? Ya udah. Oke, oh iya sorry. Mungkin gini Bu, yang saya tahu juga kan gini Bu, ini mungkin yang penanya itu mungkin pernah mendengar bahwa JF itu kan ada juga yang berbeda ya Bu, kayak JF peneliti itu kan ada perbedaannya ya, misalkan dalam hal batas usia pensiunnya gitu kan. Nah, mungkin apakah jabatan fungsional dosen ini punya spesialisasi tersendiri gitu loh Bu, hal-hal yang berbeda dengan JF yang lainnya gitu Bu. Karena saya juga pernah dengar nih Bu, bahwa yang namanya dosen itu dia cukup dengan pendidikan aja itu bisa naik jenjang gitu Bu. Saya tidak pernah ini dosen ya, tapi di Permenpan 13 itu memang JF naik jenjang ya, bahasanya naik jenjang yang lebih tinggi itu ada persyaratan-persyaratannya, memang salah satunya uji kompetensi. Mungkin kalau dosen kan ada sertifikasi atau apa gitu ya, Ya, atau KTI Scopus sudah berapa misalnya seperti itu ya. Level internasional apa mirip-mirip peneliti gitu juga kan. Kalau kita kan JF biasa, tidak harus jurnal internasional juga enggak gitu kan. Iya betul Bu. Jadi, ya seperti itulah kalau pemahaman saya. Oke, jadi sebetulnya ya sudahlah kalau misalkan ternyata dosennya seperti itu, biarkan saja karena memang ketentuan di Permenpan 13 ya secara umum pun juga memang mengharuskan ya ada uji kompetensi ya Bu ya. Ya. Oke, clear. Sekarang nomor 14. Nah, ini definisi pemerasaran dalam seminar nasional gitu Bu. Itu sama nggak dengan sebagai panitia penyelenggara? Pemasaran itu kan kayak apa ya? Narasumber gitu kali ya Bu ya? Penyaji ya. Penyaji ya. Nah, Itu penyaji itu maksudnya. jadi artinya pasti beda ya Bu ya dengan apa itu tadi panitia ya. Panitia nggak dinilai ya kayaknya sih. Itu dicoba di unsur penunjang itu ya. Seminar dia sebagai pemasaran gitu kan. Nilainya paling besar ya. Makanya karena dia yang menyajikan. Iya betul. Itu jadi pertanyaan juga banyak. Pemerasaran ini, tapi bisa jadi dia memang yang membuka ya, keynote speaker-nya bisa jadi gitu juga nggak sih Mas? Coba. Jadi bukan, jadi dia itu yang punya makalah, kemudian di seminar nasional atau internasional itu kita mengajukan makalah kita diterima, nah kita seminar sebagai yang menyajikan gitu loh. Penyaji ya Bu, jadi penyaji. Oke, penyaji ya, sudah jelas. Ini juga mungkin berkaitan Ibu Suci Puspareno.
Tapi ini Bu, sekalian aja deh Bu, ini mungkin berkaitan nih Bu. Izin bertanya, kalau menyelenggarakan KTF atau sosialisasi atau diseminasi atau forum berbagai lainnya lah ya, dan kegiatan sejenisnya, kita mempersiapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kegiatan. Oh, ini berarti sebagai panitia nih Bu. Maka rangkaian kegiatan tersebut masuk ke butir mana ya Bu? Terima kasih. Iya, tidak ada kan kita sebagai panitia. Panitia penyelenggara kan nggak ada. Ya ketika jadi panitia itu ngerjain apa saja, begitu aja. Nah, nanti tinggal di breakdown masing-masing. Bisa terjadi sebagai panitia, saya bisa menilaikan berapa banyak. Misalnya saya membuat sertifikat, dapat 1. Misalkan gitu kan. Membuat konsep undangan untuk undangan, udah dapat lagi, misalkan loh ya. Seperti itu. Makanya outputnya harus kelihatan apa gitu. Iya. Kalau hanya sebagai panitia ya nggak bisa gitu kan. Terus membuat berita acara misalnya dapat lagi banyak malahan gitu kan. Itu ada penjelasan Mas di chat tentang izin pemerasaran. Oh iya, ini ada tambahan nih Bu tentang pemerasaran. Saya juga baru tahu ini. Itu poin utamanya adalah yang bersangkutan menyajikan topik yang sangat baru atau menyampaikan ide baru dan orisinil. Ya sama aja, pokoknya penyaji Ya. penyaji makalah apa KTI atau dalam seminar gitu ya. Jadi Pak Pram diundang oleh kami, terus Pak Pram menyajikan gitu ya. Tapi bisa terjadi nanti ada bahasa narasumber gitu, beda lagi. Jadi kalau penyaji itu dia membuat makalah, nanti makalahnya jadi proceeding, misalnya seperti itu loh. Jadi proceeding atau masuk ke jurnal internasional sebagai pemerasaran. Tapi kalau narasumber, Pak Pram nggak perlu buat makalah, buat bahan tayangan aja. Gitu. Ya, betul. Nah, seperti itu narasumber. Makanya angkanya kan lebih kecil ya Bu, untuk narasumber. Beda, karena kan nanti yang penyaji itu dijadiin makalah, diakui kalau diakui masuk jurnal gitu kan, atau proceeding. Kalau hanya narasumber kan membuat tayangan apa ya? Tentang masalah PPT yang ya, kan nggak perlu buat makalah, itu hanya narasumber gitu. Bedanya di situ. Mau orisinil, mau ini ya memang makalah kan harus arahnya ke situ, kebaruan ya harus. Ya, jadi memang beda ya Bu ya antara pemerasaran dengan narasumber ya. Ya. Baik. Itu ketentuannya tuh kalau misalkan narasumber ya memang cuman PPT aja kan yang sifatnya itu ya umum tadi kata Bu Riris. Kalau sudah pernah dibahas gitu ya. Dibahas sebelumnya, kalau tadi Bu Endang menyampaikan bahwa pemerasaran itu ya harus ada tindak lanjutnya dalam bentuk makalah ya atau penyajian makalah gitu ya Bu ya. Ya, misalkan BKN kan kita pernah itu siapa yang mau masukin makalah, nah dia sebagai penyaji. Kalau makalahnya diterima oleh panitia, diterima tanggal berapa ada seminarnya lah, kita menyajikan yaitu pemasaran atau penyaji gitu. Ya, sip. Jadi nomor 14 clear ya. Mudah-mudahan yang nanya ini makin tercerahkan nih udah. Nah, terus nih nomor 15 nih. Kegiatan pekerjaan sebagai koordinator, bagaimana cara membuat laporannya? Nah, ini kan sudah penyetaraan jabatan Ibu. ini beliau ini baru nih Bu. Sama koordinator laporannya ya masing-masing ngikutin butir-butir itu aja. Mungkin ini Bu, apa kalau misalkan ini Bu, dia pengen ngeklaim tuh 25%-nya. Nah, itu harus setahun. Setahun mau naik jenjang, naik pangkat apa jenjang itu ya, baru boleh ngeklaim 25% itu. Tapi kalau belum setahun ya nggak bisa. Iya, jadi sebetulnya nggak perlu bikin laporannya Bu ya? Enggak, tinggal nginiin SK sebagai koordinator itu aja. Ya, mungkin kebingungannya seperti itu Bu. Kalau saya ngebaca pertanyaannya gitu, kegiatan pekerjaan sebagai koordinator, bagaimana cara membuat laporannya? Jadi nggak perlu bikin laporan, tapi yang penting udah lewat 1 tahun,
Baru bisa Dia diajukan bisa. ya, Mas. Nah, penempatan di Dupaknya itu taruh di mana ya, Bu ya? Nah, ini nanti kan SK-nya kan di HUD ya, di apa namanya, dilampirkan. Ketika mengajukan Dupak kan dia juga menilaikan butir-butir yang dia kerjakan kan. Nah, itu nanti Ya. kalau nggak salah otomatis deh dari BKN-nya kan pasti kan dari setiap instansi kan mengirim siapa aja yang jadi koordinator. Ada biasanya udah kalau nggak salah itu udah nanti otomatis dapat gitu kalau udah setahun tapi. Oh, tapi berarti artinya pegawai nggak perlu menulis sendiri, Bu, untuk Nggak usah, Dupaknya, Bu? lampirin aja SK sebagai koordinator. Karena di tempat kami ada yang di biro kami, Bu, istilahnya dikasih insert satu roster sendiri, Bu, untuk koordinator atau subkoordinator gitu, Bu. Ya mau mengingatkan boleh sih kalau kayak gitu sebagai warning gitu ya. Iya, nanti buktinya Tapi ya. kalau nggak ada bukti SK sebagai koordinator kan juga nggak bisa. Betul, betul. Ya, gitu. Jadi clear ya, Bapak atau Ibu yang bertanya di nomor 15. Seperti itu jawabannya. Nah, nomor 16, maaf saya dari fungsional penyetaraan punya kegiatan misalnya ada asesmen untuk tenaga kependidikan. Itu masuk ke butir mana? Ada juga mengerjakan perpanjangan kontrak kerja untuk PPNPN. Nah, ini kayak P3K tadi ya, untuk kontrak kerja ya. Sama mungkin jawabannya. Dimasukkan ke butir kegiatan mana, sama menyusun formasi. Ini sebetulnya ada 3 pertanyaan nih, Bu, tapi dalam satu kalimat. Yang pertama pertanyaannya, asesmen, dia melakukan kegiatan asesmen untuk tenaga kependidikan. Yang kedua, untuk SK perpanjangan kontrak PPNPN. Yang ketiga, formasi. Kita. Assessment itu maksudnya kan banyak assessment. Ketika assessment itu kan identifikasi pegawai yang mau di assessment, itu kan Ya. Gap antara kompetensi jabatan, kompetensi individu, misalkan kan. Terus kemudian buat surat ini ke konsultan, ya kan. Kemudian apakah yang ngeses itu dianya atau orang lain? Kita kan nggak tahu. Pertanyaan dia itu masih apa ya gelondongan gitu nggak jelas gitu loh yang mananya gitu makanya ininya itu outputnya ketika saya melakukan assessment itu kan dia koordinator ya kalau nggak salah ya penyetaraan ya nggak mungkin dia apakah beliaunya sendiri yang melakukan assess gitu kan nanti akan beda nilainya atau dia hanya membuat nota surat dinas ke konsultan untuk melakukan assess kan beda lagi gitu loh yang mananya gitu itu tidak tahu saya juga nggak tahu Ya, oke. nah, Jadi detail dulu ya, Bu ya. Iya harus di breakdown apa yang dimaksud assessment itu mulai dari persiapan sampai evaluasi assessment itu kan beda-beda masing-masing. Nah, kemudian SK perpanjangan, maksudnya ini membuat konsep SK gitu kan, atau membuat SK, atau memeriksa SK. Nah, nanti sama kayak tadi konsep surat dinas atau konsep nota dinas cari aja. Saya ada di mana, gitu kan? Ini tentang konsep SK perpanjangan PNPN kan nggak ada. Ambil aja di PNS atau CPNS misalnya seperti itu. Siap. Yang ketiga, Bu, penyusunan formasi. Nah, penyusunan formasi ini kan ada di paling depan ya. Baca aja di paling depan, bagian apanya, nyusun formasinya gitu kan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini Bu, saya dapat titipan pesan dari panitia. Ini pertanyaan terakhir, gitu kan. Nah, tapi sebelumnya saya pengen menyapa Pak Fauzan dulu, Pak. Barangkali ada tambahan, Pak, dari pertanyaan yang tadi, Pak. Kalau tidak, kita coba kasih satu pertanyaan di luar topik ini ya, yang sudah raise hand. Tapi sebelumnya Pak Fauzan, monggo Pak, kalau ada yang mau ditambahkan. Izin Pak Fauzan. Oke, kalau nggak ada, kita langsung saja. Mas Tio, ada yang bertanya di ini kah?
mau langsung present atau gimana? Belum ada nih Mas yang mau nanya secara langsung. Mungkin itu Bu Lina tuh ada tuh. Oh ada nih, Mbak Ibu Lina Setiawati, present. Silahkan langsung open mic aja deh. Baik, terima kasih. Saya mau tanya jika terkait lampiran edipak. Jadi Maaf Bu kalau Lina, kita, boleh ya, deket lagi itu mic-nya? oh iya, maaf. Jadi saya mau tanya terkait lampiran edupak. Jadi kalau kita ditugasi sebagai pemateri BIMTEK seperti MySAPK, pengisian HCDP, terus BKD, dosen, sister itu apakah cukup menggunakan surat tugas atau pakai materi juga, Nje? Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Mbak Ibu Lina. Ini sebetulnya ada di chat ya Bu ya? Jadi Ibu diminta presentasi terkait MySAPK, misalnya seperti itu ya. Halo? Ya, pemateri BIMTEK MySAPK Bu. Nah, biasanya kalau di tempat saya, misalkan saya jadiin narasumber gitu ya, itu pasti akan meminta, bukan surat tugas ya, membuat surat dari eselon 2 kepada saya, mohon untuk menjadi narasumber terkait bla 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 MySAPK misalnya, HCDP misalnya, pada tanggal berapa, hari apa, misalnya kayak gitu ya. Nah, udah, artinya kan Ibu nanti buat PowerPoint ya. Jadi PowerPoint-nya Ibu buat dengan bahasa Ibu, bukan dari BKN-nya itu, gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai, nah surat itu dilampirkan, plus nanti biasanya ada sertifikat. Dibuatin sertifikat telah menjadi sebagai webinar ini sebagai apa? Sebagai narasumber pengisian MySAPK misalnya seperti itu. Itu sudah cukup. Izin menambahkan, Bu. Iya, monggo. Iya, kalau saya sih sama, di tempat kami juga prosedurnya seperti itu, meminta surat undangan, kemudian nanti habis itu ada SPT dari kepala badan. Kemudian kalau misalnya nanti tidak di sertifikat, ada beberapa yang tidak menyiapkan sertifikat sih biasanya untuk narasumber ini, nanti dibuat laporan Iya, betul. Mbak Lina. Jadi laporan kegiatannya seperti apa, laporan mulai dari materi yang disajikan, peserta dari mana saja, peserta berapa orang, seperti itu. Jadi benar kata seperti Bu Endang sih, benar-benar meyakinkan tim penilai bahwa memang itu kegiatan ada dan memang kita sebagai pematerinya. Dokumentasi kadang saya lampirkan juga sih. Iya. Baik, clear ya Bu Lina. Tadi ada satu lagi yang resen, izin kalau enggak, oh iya itu Bu Ibu atau Bapak nih, monggo silakan open mic Pak, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pram. Saya Kusja. Tadi saya masih agak kurang jelas terkait dengan sertifikat kompetensi, Pak. Jadi untuk kompetensi itu kan ada pelatihan kompetensi, itu udah jelas sesuai dengan jamnya. Tapi kan untuk sertifikat kompetensi BNSP itu kan ada ujiannya. Nah, sertifikat BNSP itu masuk ke mana, Pak? Kalau sertifikat pelatihannya mungkin sudah itu sesuai dengan jamnya, Pak, jam pelajarannya. Tapi kalau sertifikat BNSP-nya itu masuk kemana, Pak? Terima kasih. Selama ini saya nggak ada sih, Pak. Ya ininya itu nanti itu sebagai keahlian Bapak ya, kayak brevet gitu ya, maksudnya ya. Sertifikasinya itu saya nggak ada. Jadi menurut saya belum ada di sini. Jadi yang bisa dinilaikan ya itu sertifikat telah mengikuti pelatihan gitu. Yang diakui kan pendidikan, bukan sertifikasi ya kalau yang saya tahu selama ini. Pak Kusja bisa dipahami ya Pak? Ini juga ada nih Pak komentar dari atau jawaban dari Ibu Cinta nih Pak.
Ibu Ya, Sukameta ya Rangga itu kayak Cinta brevet yang aja lebih kan, bagus. SIM, surat izin, surat Ada Pak kompetensi teknis sesuai PRKBKN Pak, ada ini Pak di kolom chat Pak. Iya. Terus tadi ini Bu Sukameta Rangga nih, Rangga Cinta ini juga kasih ini ya, tanggapan untuk pertanyaannya Ibu Lina, Bu. Iya. Gitu. Padahal di PLP itu hukumnya gede, lumayan kreditnya ada 3. ya beda-beda Pak. Cuma nanti Bapak kan bisa aja dengan mempunyai itu, kalau intinya kan diakui orang lain ya Pak ya. Kan Betul. Bapak bisa diundang kemana-mana karena sudah bersertifikasi, misalkan seperti itu. Ya Bu. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak nih. Sebetulnya ini kita kayaknya banyak nih yang masih harus dibahas, tapi ya akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, Bapak Ibu. Ya, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Sudah malam, saya rasa nggak enak juga kalau misalkan kita malam-malam waktu keluarga harus tersisihkan gitu kan. Jadi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bu Endang yang sudah hadir, Pak Fauzan yang tadi juga sudah bagus Pak dan terima kasih banyak untuk pencerahannya, Mbak Anggi juga terima kasih Mbak. Sama-sama, Mas. Ya, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita cukupkan sampai di sini. Walaupun di sheet Excel tadi masih ada beberapa pertanyaan, mungkin di kesempatan lain hari ataupun kapan nanti sesuai panitia ya, nanti panitia akan menginformasikan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih untuk para penanggap yang sudah ada, yang sudah menyampaikan pencerahannya, dan para ya teman-teman analis kepegawaian yang sudah secara aktif ya bertanya di forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita gitu kan. Terus saya juga tak lupa menyampaikan salam untuk keluarga. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga tetap sehat selalu Bapak Ibu, dan kurang lebihnya kami selaku panitia memohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram, Bapak Ibu penanggap dan teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat berkumpul lagi bersama keluarga. Izin live ya Bapak Ibu, Ibu Cinta. Assalamualaikum.